Pemerintah Indonesia izinkan perusahaan Israel bangun pabrik di Maluku Utara. Tadi teman gue yang dari Malaysia nelpon, dia nanya, Mega, benarkah warga negara kalian support BOP, support Amerika, support Israel, benarkah kalian menyumbangkan uang 17 triliun rupiah? Apa yang ada di dalam pikiran Pak Prabowo ini? Waktu Aceh kena bencana, menolak bantuan asing. Tapi sekarang, Sekarang pun dah jelas. Kita kena bayar tarif yang hampir 2 kali ganda dari negara-negara lain. Rafizi, janganlah asyik nak spin. Letihlah nak layan. Bulan puasa ni kita nak fokus ibadah. Apa benda yang kena bayar tarif 2 kali ganda ni? Bila Mahkamah Agung Amerika Syarikat dah batalkan tarif, maknanya tarif 19% yang kena kat Malaysia pun dah tak jadilah. Trump barusan ini buat jengkel karena dia kalah di dalam negeri. Memang dari dulu sahabat, Indonesia itu dikutuk investor, bahkan investor yang ada dekat Indonesia menanam modal lari ke Malaysia. Dan sekarang saking tidak adanya investor sampai menerima investor dari Israel menanam modal dekat sana membuka kilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Banyak yang bertanya-tanya kepada Mas Farhan, Mas, apa benar pemerintah Indonesia memberikan izin investor asing yang dikuasai anak cicitnya Israel itu membuka cabang tenaga listrik, tenaga surya ataupun infrastruktur yang ada dekat Maluku macam itu, para sahabat? Aku gak tahu lah deh kalau kayak gitu. Memang di media sosial memang ramai, memang banyak yang mengecam. Kenapa Bapak Prabowo yang dulunya memang investor memang lari daripada Indonesia, yang kenapa kok sampai sekarang ini sampai gak ada investor dan sekarang malah menerima investor dari anak cicitnya dari Israel, para sahabat, merupakan anak buah macam itu, para sahabat. Dan kemarin si Benik juga mengatakan Malaysia nangis darah macam itu, para sahabat, karena Indonesia menang perang dagang tarif dengan Amerika Serikat dengan 0% dari tarif perdagangan ekspor impor ke Indonesia macam itu, ke AS macam itu, para sahabat. Sedangkan, para sahabat, berita tersebut Malaysia sudah tahu bahwasanya perang tarif perdagangan di US itu, para sahabat, sudah dibatalkan oleh mahkamah, oleh oleh orang yang mengkritiki Donald Trump macam itu, karena keterlaluan macam itu. Secara tidak langsung seluruh negara ikut batal perang tarif tersebut, para sahabat. Tetapi si Benek hanya mengklaim Indonesia saja yang mendapatkan 0% karena Indonesia menjadi budaknya Donald Trump karena bergabung dengan board or peace, para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa Menteri Ekonomi daripada Malaysia menjelaskan kepada halayak ramai, kepada netizen yang termasuk si Benek ya, mengklaim bahwasanya Indonesia saja mendapatkan 0% katanya, para sahabat. Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Tadi teman gue yang dari Malaysia nelpon, dia nanya, Mega, benarkah warga negara kalian support BOP, support Amerika, support Israel, benarkah kalian menyumbangkan uang 17 triliun rupiah untuk mereka tuh? Benarkah Israel boleh membangun pabrik di atas tanah negara kalian? Kagak ya, itu hoak. Bener, yang mengizinkan itu mungkin presiden. Warga negara nggak tahu, yang nyumbang, yang support itu keputusan presiden. Kita kagak tahu apa-apa. Warga negara Indonesia kagak tahu apa-apa. Kita kagak ikut-ikutan. Nggak tahu ya kalau yang lain. Kalau gua kagak ikut-ikutan. Kalaupun ada Israel bangun pabrik, bangun apa di Indonesia, gua kagak tahu, kagak ikut-ikutan. Gua kagak mau ikut-ikutan. Kalau zolim sendirian aja, nggak usah ngajak-ngajak ya. Warga negara sendiri kalau tanah warisannya terbengkalai diambil negara, tanah kita boleh diisi Israel. Jangan nanya-nanya yang membatalkan puasa gua, tolong ya.
Ntar aja habis maghrib. Pemerintah Indonesia izinkan perusahaan Israel bangun pabrik di Maluku Utara. Indonesia berencana membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di Telaga Ranu, Halmahera, Maluku Utara dengan kapasitas sekitar 40 megawatt. Proyek ini disebut sebagai bagian dari percepatan energi terbarukan dan transisi menuju energi bersih. Tapi yang bikin ramai, proyek ini dikelola oleh Ormat Geothermal Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Di saat kita konsisten mendukung Palestina, tapi malah mengizinkan perusahaan Israel masuk ke Indonesia. Di sisi lain, ada juga kekhawatiran soal lingkungan. Halmahera dikenal sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi dan hutan yang masih sensitif terhadap aktivitas industri besar. Proyek panas bumi memang energi terbarukan, tapi tetap membutuhkan eksplorasi dan pembangunan infrastruktur yang tidak kecil dampaknya. Apa yang ada di dalam pikiran Pak Prabowo ini? Waktu Aceh kena bencana, menolak bantuan asing. Tapi sekarang, malah bergabung dengan Amtek asing. Setelah gabung BOP, Indonesia secara resmi berikan izin operasional perusahaan energi dari Israel di Maluku Utara. Waktu Pilpres anti Amtek asing, tapi sekarang jadi Amtek asing. Hebat kan? Cakap tak serupa bikin Pak Prabowo. Untuk pertama kalinya Indonesia kerjasama Setelah atau gabung board berbisnis office dengan Israel. Indonesia kasih resmi perusahaan energi asal Israel di Maluku Utara kemarin masuk board of peace untuk membela Palestina. Kenapa sekarang malah kerjasama sama perusahaan Israel? Nama perusahaan tersebut adalah Ormat Geothermal Technology yang didirikan oleh pengusaha asal Israel yang beragama Yahudi yang berbasis di Amerika. Dan faktanya sampai sekarang Israel masih tetap membombardir Palestina. Aduh, kenapa ya negeri ini sekarang makin bestie sama Israel? Dan kalian tahu siapa yang memberikan izin ini? Itu Kementerian ESDM, yaitu Menteri kesayangan kita, Bahlil. Bahlil lagi. Entahlah ya, apa yang dipikirkan pemerintah sekarang? Bisa-bisanya kerjasama dengan Israel. Berikan pendapatmu di kolom komentar. Kok bisa Indonesia kasih proyek geothermal ke perusahaan yang terafiliasi dengan Israel? Pemerintah menyetujui proyek panas bumi Telaga Ranu di Halmahera untuk dikelola oleh PT Ormat Geothermal Indonesia, anak perusahaan dari Ormat Technologies, pemain besar industri geothermal global. Pemerintah menyebut geothermal sebagai energi bersih dan masa depan transisi energi Indonesia. Tapi, apakah benar? Dalam sejumlah pemberitaan media nasional, penolakan warga terhadap proyek geothermal di beberapa wilayah Sulawesi muncul karena perubahan kualitas sumber air, kerusakan lahan, dan gangguan terhadap ruang hidup masyarakat lokal. Di kawasan sekitar Sulawesi, warga juga menyoroti potensi pembukaan akses industri ke hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Sementara di sekitar kawasan konservasi Gunung Gede, Jawa Barat, penolakan muncul karena aktivitas pengeboran dinilai beresiko terhadap keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber air di wilayah tersebut. Ketika geothermal mempunyai dampak terhadap kerusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup masyarakat adat, akankah ini masih disebut energi hijau? Apakah ini benar solusi energi? Nah, bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan. Artinya dalam tanda petik mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat, sedangkan Indonesia kan dengan DPR. Namun keputusan kemarin yang 10% itu hanya berlaku untuk 150 hari. Yang 10%. Sesudah itu mereka bisa perpanjang atau mereka bisa merubah dengan regulasi yang ada. Nah, bagi Indonesia karena perjanjian ini masih berlaku akan efektif 60 hari, kita punya waktu. Kami sudah berkoordinasi dengan USTR dan mereka mengatakan akan ada keputusan kabinet mereka terhadap mereka yang sudah menandatangani perjanjian. Dan alhamdulillah kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah
Kalau yang lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0% itu kita minta tetap. Malu sampai murka gegara kebijakan tarif global yang diberlakukannya dibatalkan. Presiden Donald Trump respon keras keputusan Mahkamah Agung AS. MA memutuskan Trump melampaui kewenangan kekuasaan buat penerapan tarif resiprokal tanpa persetujuan Kongres. Trump merasa pembatalan kebijakan tarif global oleh MA tak berpihak ke pemerintahannya. Trump pun lakukan perlawanan. Trump kembali tetapkan tarif global baru sebesar 10% bakal diberlakukan di atas tarif normal yang sudah berlaku saat ini. Tak cuma itu, Trump juga janji bakal luncurkan serangkaian investigasi yang memungkinkannya tetapkan lebih banyak pajak impor. Di sisi lain, Gubernur California Gavin Newsom desak Trump kembalikan miliaran US dollar yang dikumpulkan lewat tarif AS. Sudah waktunya bayar utangmu, Donald. Tarif ini tak lebih dari perampasan uang ilegal yang dorong harga naik dan menyakiti keluarga pekerja, hanya agar Anda bisa merusak aliansi lama dan memeras mereka, kata Newsom. Sekarang pun dah jelas, kita kena bayar tarif yang hampir 2 kali ganda dari negara-negara lain. Rafizi, janganlah asyik nak spin. Letihlah nak layan. Bulan puasa ni kita nak fokus ibadah. Apa benda yang kena bayar tarif 2 kali ganda ni? Bila Mahkamah Agung Amerika Syarikat dah batalkan tarif, maknanya tarif 19% yang kena kat Malaysia pun dah tak jadilah. Konsep perjanjian AD ini sebenarnya mudah. Dia macam insurans perjalanan. Masa nak melancong, orang selalu fikir, takkan jadi apa-apa. Tapi bila masuk hospital luar negara, bil boleh cecah puluhan ribu ringgit. Waktu tu barulah kita nak faham kenapa bayar takaful itu penting. Ni pun sama. Kita bersedia dari awal. Sediakan payung sebelum hujan. Kita memang tahu ya, kes mahkamah ini sedang berjalan. Ya, tetapi kalau kita tunggu sampai kes selesai dan keputusan memihak kepada Trump, bagaimana? Barulah time tu ke kita terhegeh nak mula berunding. Dalam perdagangan global hari ini, siapa lambat bergerak akan bayar harga yang mahal. Sebab itu kita mestilah bertindak awal. Dan kita bukan satu-satunya negara yang ambil pendekatan ini. EU, UK, Jepun, Korea dan terkini jiran kita Indonesia telah capai persefahaman dengan Amerika Syarikat. Adakah semua negara ini tergesa-gesa juga? Atau mereka juga mahu beri kepastian kepada industri-industri masing-masing? Akhirnya, ini bukan soal siapa paling kuat bercakap. Ini soal siapa paling awal bertindak untuk lindungi ekonomi negara. Kita pilih untuk proaktif. Kerana setiap keputusan perdagangan ini melibatkan pekerjaan rakyat dan masa depan industri Malaysia. Ada orang tunggu ribut datang. Lepas tu sibuk bercakap tentang cara nak selamat. Kita pula pilih untuk pasang payung awal supaya rakyat tak perlu basah dulu baru nak cari teduh. Trump barusan ini dibuat jengkel karena dia kalah di dalam negeri. Jadi, begini ceritanya guys. Setelah Trump itu dilantik lagi pada Januari 2025, salah satu hal pertama yang dilakukan adalah langsung mengeluarkan kebijakan tarif besar-besaran. Nah, tarif ini intinya adalah pajak tambahan buat barang-barang impor yang masuk ke Amerika. Jadi, dari Kanada, Meksiko, China, bahkan hampir semua negara di dunia. Ada yang kena 10%, ada yang bahkan kena 60%. Total nilai perdagangan yang kena imbas kebijakan ini triliunan dolar. Trump menyebutnya sebagai Liberation Day Tariffs. Dia bilang ini buat ngelindungin ekonomi Amerika, jadi pabrik-pabrik lokal dan mengurangi ketergantungan sama barang-barang impor. Tapi ada satu masalah besar banget guys, Trump melakukan ini semua di luar persetujuan Kongres. Jadi dia melakukannya sendiri, pakai sebuah undang-undang darurat di tahun 1977 yang namanya IEEPA, dengan alasan bahwa perdagangan luar negeri yang nggak seimbang itu adalah ancaman darurat nasional. Dan dari situ dia bisa langsung tekan kebijakan tarif sepihak tanpa persetujuan siapapun, termasuk oleh Kongres. Nah, ada bisnis-bisnis kecil yang langsung ngerasa kena dampaknya. Mereka nggak kuat nahan biaya impor yang tiba-tiba melonjak. Akhirnya mereka menggugat deh ke pengadilan. Kalau di Indonesia tuh ke MK. Dan pengadilan-pengadilan di bawah itu sepakat bahwa tarif Trump ini melanggar hukum. Sampai akhirnya kasusnya naik ke tempat yang paling tinggi, Mahkamah Agung Amerika Serikat atau Supreme Court. Dan pada 20 Februari 2026, keputusan ini keluar. 6-3 tarif global Trump itu dibatalkan.
Sekarang yang menarik nih adalah siapa aja yang milih untuk membatalkan. Ada hakim-hakim liberal seperti yang biasanya, tapi yang bikin mengejutkan ada dua hakim konservatif yang dulunya itu dipilih sama Trump sendiri. Ada Gorsuch dan Barrett ikut bergabung buat membatalkan kebijakan bosnya sendiri. Jadi ada total 6 hakim yang sepakat. Alasannya apa? Chief Justice John Roberts itu menulis pendapat utamanya dan intinya dia bilang begini, tarif itu bukan regulasi perdagangan biasa. Tarif itu pajak. Dan konstitusi Amerika Serikat udah jelas banget dari dulu. Hanya Kongres yang boleh mengatur pajak, bukan seorang presiden. Jadi undang-undang IEEPA yang dipakai Trump itu walaupun menyebut kata regulate importation, ini nggak bisa ditafsirkan sebagai izin buat menaikkan pajak ke seluruh dunia tanpa batas. Roberts bahkan menulis kalimat yang gua rasa bakal diingat selamanya nih. Based on two words in IEEPA, the president asserts the independent power to impose tariffs on imports from any country of any products at any rates for any amounts of time. Those words cannot bear such weight. Dengan kata lain, nggak ada undang-undang yang bisa ditafsirkan seluas itu buat ngasih kekuasaan tanpa batas ke satu orang. Terus gimana reaksi Trump? Dia langsung nyebut para hakim mayoritas itu sebagai fools and disgrace. Tapi beberapa jam setelah putusan keluar, dia udah umumkan tarif baru lagi. Kali ini pakai landasan hukum yang berbeda. Karena ternyata ada undang-undang lain yang bisa dia pakai. Jadi ini bukan berarti Trump nggak bisa ngelanjutin agenda tarifnya sama sekali, guys. Dia masih bisa, masih ada senjata yang lain. Tapi nggak bisa lagi pakai jalur darurat IEEPA secara sepihak tanpa batas. Kalau mau tarif besar-besaran, dia harus lewat Kongres. Ya butuh waktu, butuh debat, dan persetujuan banyak pihak. Putusan ini bukan soal pro atau kontra tarif. Ini soal satu hal yang lebih mendasar. Siapa sih yang berhak mengambil keputusan sebesar itu? Mahkamah Agung bilang bukan presiden sendirian. Dan putusan ini kemungkinan bakal jadi salah satu presiden paling penting soal batasan kekuasaan eksekutif di Amerika dalam waktu yang sangat lama. Guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya si Benek mengatakan hanya Indonesia yang mendapatkan 0 tarif, 0% macam itu. Bahwasanya Indonesia Presiden Prabowo berhasil melakukan pendekatan dengan Bapak Donald Trump macam itu para sahabat. Malaysia nangis darah macam itu. Setelah para sahabat, ini bukan zaman digital bodoh si Benek. Semua orang tahu apa yang berlaku tentang keputusan-keputusan yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Dan juga ini sudah diputuskan bahwasanya Mahkamah Agung dari AS para sahabat sudah membatalkan dengan tarif tersebut karena memang tidak harus berpihak kepada presiden sahaja macam itu. Dan juga Menteri Ekonomi daripada Malaysia juga menyebutkan apa yang mengatakan Indonesia nangis darah macam itu. Memang si Benek kena tampar pedas oleh Menteri Ekonomi daripada Malaysia. Bahwasanya kalau Menteri AS itu membatalkan semua tarif, jadi Malaysia pun juga ikut macam itu. Sudah batal, boleh tetapi si Donald Trump ini masih menyediakan 10% pajak perang tarif itu para sahabat. Jadi intinya semua negara sudah pukul rata lah macam itu. Tak hanya sepihak yang dibela-bela si Benek. Bahkan Indonesia para sahabat, investor-investor kan sudah tahu di Indonesia mata uang sudah melemah dan juga harga saham dekat Indonesia juga ambruk para sahabat. Hutang mau tambah lagi, anggaran MBG memangkas anggaran pendidikan. Dan sekarang ini para sahabat, karena Indonesia sudah kalang kabut dengan geopolitik yang tidak menentu, investor lari dari Indonesia. Dan ada investor yang bernama Ormat, yang anak dari orang yang keturunan dari Israel para sahabat, dan juga pengusaha itu dari Israel macam itu. Banyak netizen Indonesia yang mengecam ketika Indonesia bergabung dengan BOP, Board or Peace. Indonesia seolah-olah ada yang berpihak kepada pemerintah, tetapi kita tak bodoh macam itu. Kita tahu mana yang fakta, mana yang realita, mana yang hoax macam itu para sahabat. Jadi Indonesia memang resmi membuka kilang untuk itu tenaga air bersih katanya, dan juga tenaga energi macam itu. Kan dekat Sarawak itu kan Malaysia dengan Indonesia kan masih kerjasama impor listrik dari Malaysia ke Indonesia para sahabat. Indonesia impor listrik daripada Malaysia dekat Sarawak itu. Dan ini mungkin daya untuk meningkatkan energi kita dekat Indonesia. Tetapi tidak harus
dengan bekerja sama dengan berkolab menerima investor yang memang keturunannya dari Israel. Kan nggak gitu juga, para sahabat. Warga dan mati-matian membela Free Palestine, marah kerajaannya memberikan izin, memberikan peluang membuka kilang yang beratasnamakan serikat. Di situ di dalamnya ada orang Israel, macam itu, para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, maka minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.